Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang saya muliakan karena Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan limpah nikmatnya kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa salat zuhur dan sejenak ngaji pada siang hari ini. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Matur jazakallahu. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in hingga hari kiamat kelak. Mari kita mulai acara kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal. Amin. Ya, ini kita masih masih ke sejarah mazhab Imam Abu Hanifah. Mungkin kenapa kok nggak masuk ke kitab fikih ya, karena belum masuk ke kajian kitab fikihnya, karena memang supaya kita paham pengantarnya ya, pengantar menuju ke fikih itu seperti apa. Karena terkadang kita terburu-buru untuk langsung mengkaji sebuah kitab, tapi tanpa kita tahu bagaimana fikih itu terbangun ya, terbentuk, itu kita tidak tahu. Maka kita mulai dari para a'immatul madzhab di sini, para imam-imam madzhab, agar kita punya pengantar ya menuju kepada ilmu fikih ini. Benar-benar sebenarnya waktu kita sangat tidak cukup, bahkan mungkin kita ngaji sampai kita mati pun belum selesai kita ngaji. Kenapa? Karena ilmu ini Masya Allah saking amat sangat luasnya. Para ulama ini karena barokahnya ilmu dan barokahnya umur mereka, sehingga para ulama ini sering sekali merumuskan sebuah ilmu yang kemudian ilmu itu kalau kita kaji karya-karya mereka sampai kita mati, usia kita meninggal pun belum habis kita pelajari itu. Saking barokahnya ya para ulama kita menulis ilmu itu. Nah, menuju ke ilmu itu kita butuh untuk belajar supaya memahami. Nah, yang sekarang ini yang kita masih kaji adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Mana sudah kita bahas di sini ya, bahwa Imam Abu Hanifah ini bagaimana para masyayikhnya, guru-gurunya, murid-muridnya, kemudian karya-karya tulisnya. Jadi sebuah institusi yang namanya madhab itu institusi ya, kita sebut institusi karena madhab itu bukan hasil karya satu orang, bukan. Kalau kita sebut madhab Abu Hanifah itu bukan hasil pikiran beliau satu orang, bukan. Tapi madhab ini sebuah institusi, diampu oleh sekian banyak ulama.
yang mengikuti satu metodologi yang dirintis oleh imam madhab itu. Ya. Maka sebuah madhab itu mesti, ulama itu mesti punya guru. Gurunya ini yang harus kita cari. Kita lihat runut ke atas. Imam Abu Hanifah punya guru namanya Hamad bin Sulaiman, punya murid namanya Ibrahim An-Nakhai. Yang kalau kita runut ke atas nyambungnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Punya murid Hasan Asy-Syaibani, Yusuf Al-Qadhi, Sa'id bin Musayyib. Yang kemudian Hasan Asy-Syaibani digurui lagi oleh diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i. Jadi ini Masya Allah ya. Jadi ini mata rantai namanya sanad ilmu ya. Kalau keluarga namanya nasab, kalau ilmu namanya sanad. Nah, ketika madhab ini dibentuk, maka madhab Hanafi ini punya metodologi yang kita lihat kemarin sudah kita bahas di sini, metodologi yang kita sudah sampaikan di sini. Oke, matur jazakallahu. Ini manhajul usulnya, ya, manhaj usulnya madhab ini sini Hanafi ini. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Aqwalus Sahabah, pendapat sahabat. Qiyas nomor 5, nomor 6 istihsan, nomor 7 al-uruf. 7 inilah yang disebut dengan metodologi istimbat hukum. Nah, yang menjadi khas dari setiap madhab ini jenengan fokus di sini nanti. Usul madhab. Usul madhab itu metodologi, epistemologi. Tidak semua ulama bisa merumuskan ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak semua ulama. Seperti kita kenal ulama besar, muhaddits, Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ulama besar, ahli hadis. Tapi apakah beliau memiliki usul madhab di sini? Beliau belum diketahui atau keterbatasan kami barangkali al-fakir. Usul madhab beliau itu apa? Kalau Imam Bukhari punya madhab. Tapi Imam Bukhari ini yang sependek yang saya tahu, memang dikila konon beliau punya madhab sendiri. Walaupun sebagian pendapat beliau ngikut Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu kadang sebagian amalan ngikuti Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Bukhari kita lacak apa usul manhaj atau madhab beliau tidak dimunculkan oleh para ulama. Berarti Imam Bukhari tidak memiliki usul madhab. Karena beliau tidak memiliki usul madhab atau manhaj, maka beliau tidak bisa disebut memiliki madhab. Jadi madhab itu epistemologi. Sama Imam Baihaqi, ahli hadis. Imam Baihaqi itu Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahullah, seseorang ahli hadis yang mengikuti Imam Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Padahal beliau ini ahli hadis. Bahkan para ulama mengatakan seluruh ulama yang berintisab bermadhab Syafi'i itu mereka berhutang kepada Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i banyak mengajari mereka ilmu. Kecuali Imam Baihaqi rahimahullah. Kenapa? Justru Imam Baihaqi yang sering memberikan hadis-hadis kepada Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini memang masih berbahasa Arab, belum saya terjemahkan, Bapak. Ya. Ini di sini ada marhalatul istiqrar, ya. Marhalah fase di atas sudah kita bahas kemarin. Fase kemapanan, ya. Di sini marhalah periode perluasan, perkembangan dan pengembangan. Ini fase-fasenya. Ya. Yang ini adalah madrasah Irak. Ada jadi mazhab Hanafi itu di Irak itu berbeda khasnya. Ya. Ini disamarkan di Asia Tengah. Ya, kita lihat bawah lagi. Ahammu mustalahat atau kutub. Perhatikan di sini Bapak. Ahammu kutubul madhab. Kitab-kitab madhab yang terpenting di sini. Ahammu al-kutub, ya, al-fatawa al-walijiyah, al-fatawa as-sirajiyah. Ini kitab-kitab madhab Hanafi. Ya, kitab-kitab madhab Hanafi yang merupakan ditulis oleh ulama madhab Hanafi untuk menjadi panduan bagi ulama, bagi umat yang ingin berquran dan sunnah melalui jalur madhab Imam Abu Hanifah. Ya. Di sini ahammu mustalahatul madhab.
Apa ini istilah penting dalam madhab? Kita lihat di sini, masail usul. Jadi setiap madhab, an-nawadir, al-aslu, al-kitab, al-mabsut, al-mutun, as-salasah, setiap madhab punya istilah-istilah yang berbeda dengan madhab-madhab lainnya. Apa maksudnya ini? Setiap madhab itu punya istilah-istilah yang hanya difahami oleh madhab itu. Nanti kalau madhab ini berbeda, istilah itu berbeda lagi. Artinya apa? Artinya satu madrasah namanya, institusi namanya madhab ini tidak sederhana untuk memahami sebuah permasalahan hukum hanya dari satu ayat, satu hadis keluar satu hukum. Ternyata tidak sesederhana itu, Bapak-bapak. Tidak sederhana itu. Maka itulah kemudian kalau kita simak madhab-madhab ini, maka kita akan temukan corak dan warna yang sangat berbeda. Ya, madhab Hanafi ini banyak ada di sudah kita sampaikan di India, Pakistan, Bangladesh, di sebagian Libanon, Palestina ada. Nah, sekarang kita lihat corak istiad madhab Hanafi. Ini saya langsung ke matangannya, hukum matangannya, Pak. Biar kita langsung clear, down to earth-nya. Contoh istihad madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi, istihadnya setelah meramu pakai Quran, sunnah, ijma', qiyas, aqwal sahabat, itu muncul istihad hukum yang sangat berbeda. Contoh, dalam madhab Hanafi, orang yang bermadhab Hanafi, kalau istinja itu pakai ini, Pak, bersuci dari kotoran, gitu. Pakai air itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Sunnah berarti kalau dikerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan tidak apa-apa. Jadi kalau orang madhab Hanafi itu, Pak, bersuci dari kotoran, mau nyun sewu, pipis atau BAB, itu tidak wajib pakai air, tidak wajib, hanya sunnah. Yang penting baunya hilang, warnanya hilang, rasanya tidak usah. Tidak usah rasa, Pak, ya. Namanya kotoran, tidak usah, ya. Nah, Syafi'i beda, Pak. Syafi'i wajib pakai air. Nah, ya, caranya berbeda. Berikutnya, dalam masalah rukun wudu, madhab Hanafi tidak mencantumkan rukunnya wudu itu apa? Niat, tidak ada niat, tidak pakai niat, tidak pakai tertib itu begini, Pak. Habis wajah, tangan, habis tangan, kepala, habis kepala, kaki. Ini yang wajib-wajib saja. Menurut Hanafi tidak wajib, tidak harus tertib. Bisa jadi ini kepala dulu, habis itu kaki, habis itu tangan. Nah, mungkin jenengan, kok ono wudhu ngono. Nah, kan begitu jenengan. Nah, jadi apa ada dalilnya? Ada. Kita ini tidak tahu dalilnya. Yang tahu ulama-ulama mazhab Hanafi. Nah, jenengan mungkin tidak familiar, Pak. Mosok ono orang wudhu sikil dhisik, bareng ngono sirah. Wah, gak cocok iki. Nah, kalau gak cocok jangan bermadhab Hanafi. Tapi kalau jenengan berangkat ke negeri-negeri ini, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, ada orang begitu, jangan disalahkan. Karena mungkin saja bermadhab Hanafi. Sementara kita ini madhabnya di sini banyak Syafi'i. Jangan gini, salah Pak itu, Pak. Salah sampean ini. Wudu kok gak tertib. Nah, kita tidak tahu. Ternyata mazhabnya Hanafi. Terus istihad hukum yang lain berbeda apa? Anjing. Kalau menurut kita mazhab Syafi'i, najis apa enggak, Pak? Najis apa enggak? Najis. Apanya najis? Dari mana najis apa? Anjing. Kalau Syafi'i itu, Pak, dari ujung rambut kepala sampai kaki najis, basah ataupun kering najis. Itu Syafi'i. Nah, di mana Syafi'i? Di Indonesia. Makanya orang-orang Islam yang di Indonesia ada enggak yang punya anjing? Ada enggak? Ada, Pak? Jarang. Iya, betul jarang.
Tapi bukan tidak ada. Ada. Saya punya tetangga orang Islam. Islam Pak, punya anjing dia. Punya anjing. Ya. Nah, ketika kita belajar ngaji, oh berarti madhabnya Hanafi. Enggak juga. Enggak juga. Hanafi itu enggak gitu. Nah, ini kita bahas nanti ya. Nah, menurut madhab Hanafi, istihad hukum beliau dan seluruh ulama-ulama murid-murid beliau, anjing itu yang najis hanya air liur, mulut sama kotoran. Nah, apa? Air liur apa ini? Congornya Pak ya, mulutnya mohon maaf, sama kotorannya. Itu yang najis. Badannya tidak najis. Makanya jenengan kalau lihat ada orang Islam kok megang anjing bagian badannya, cek dulu ini orang ini di mana. Dicek. Ternyata ada foto terpampang. Siapa? Erdogan. Nah, Erdogan. Presiden mana Pak? Turki. Di belakangnya ada ibunya, istrinya pakai jilbab. Erdogan sedang ngelus anjing. Jenengan kaget, tuh. Erdogan agamanya apa ini? Islam. Istrinya jilbaban berarti Islam. Loh kok kok ngelus anjing ini? Gak paham hukumnya tapi gimana? Nah, Erdogan di mana? Di Turki. Turki madhabnya apa? Hanafi. Turki itu Hanafi. Kenapa? Karena imbas Kesultanan Turki Utsmani yang jatuh tahun 1924 itu madhabnya Hanafi. Sampai sekarang Turki madhabnya Hanafi. Makanya kalau lihat jenengan orang-orang di film Muhammad Al-Fatih, ketika di shoot bagaimana Muhammad Al-Fatih mempersiapkan seluruh pasukannya akan menaklukkan Konstantinopel, itu kan sholat jamaah di lapangan. Berarti kan tangannya ditaruh di mana? Kita kasih sedekap. Sedekapnya jamaahnya Muhammad Al-Fatih, seluruh pasukannya itu tangannya sedekap ditaruh di atas pusar apa di bawah pusar? Hanafi sedekapnya di bawah pusar. Nah, kalau Syafi'i di atas pusar. Loh, berbeda Pak, kelihatan. Oh ya ini Hanafi ini. Kenapa? Kalau sedekap di bawah pusar, di bawah udel. Nah, ketika kita ini Turki ini, Erdogan sedang mengelus anjing. Iya, tidak najis karena badannya. Nah, begitu Pak. Terkait, loh kalau gitu boleh Pak melihara anjing. Nah, itu nanti masuk masalah talfik, mencampur aduk madhab itu Mang. Nah, mencampur aduk madhab, dioplos madhab itu. Nah, dioplos gimana maksudnya? Loh Pak, katanya boleh Pak, anjing nggak najis menurut madhab Hanafi. Iya, Maliki juga nggak najis Pak. Ya terus, saya tak melihara anjing Pak. Nah, kalau melihara anjing di rumah itu tidak ada 4 madhab boleh kan? Tidak ada 4 madhab, tidak ada yang boleh kan memelihara anjing di dalam rumah. Tidak boleh, haram. Karena nanti orang yang memelihara anjing di rumah setiap hari berkurang pahalanya 1 kirot. 1 kirot berapa? Sebesar gunung Uhud. Maka tetangga saya itu, saya bilang ini mungkin Hanafi. Ini tidak boleh, Hanafi tidak boleh memelihara anjing di dalam rumah. Tapi kalau menjaga kebun, menjaga hewan ternak, boleh. Tapi bukan masuk ke rumah. Nah, kalau ke rumah namanya madhab gawe dewe. Namanya madhab gawe dewe. Mentang-mentang nyekel anjing ndak najis dimasukkan ke rumah, itu beda lagi nanti. Nah, gitu ya. Ini contoh talfik namanya. Contoh nyampur oplos madhab. Apalagi berikutnya, aurat wanita. Aurat wanita itu bagi madhab Hanafi, kalau mayoritas 3 madhab, aurat wanita itu wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu ada 2 pendapat Pak. Bisa ini, punggung sama ini, bagian batinnya, dalamnya. Ada yang mengatakan ini saja ini yang boleh dibuka, ini harus ditutup.
Nah, Syafi'i ketat, Hambali lebih ketat lagi. Bahkan Imam Hambali, mazhab Hambali itu Imam Ahmad, harus kuku-kukunya wanita harus ditutup. Makanya kalau jenengan ada perempuan pakai cadar, terus pakai apa ini? Sarung tangan, ini mazhabnya Hambali. Contohnya di mana? Di Arab Saudi. Arab Saudi ini di Yaman. Yaman itu sebenarnya bukan Hambali, Syafi'i. Nah, Syafi'i ini, kalau Syafi'i nanti kita bahas, karena Hanafi dulu. Hanafi ini, menurut mereka, mazhab ini, aurat itu bukan hanya ini sama ini, enggak. Tapi kaki juga termasuk bukan aurat. Terus terpecah lagi mazhab ini. Batasan kaki yang bukan aurat yang mana? Satu pendapat mengatakan hanya telapak kakinya tok. Telapak kaki, Pak, paham nggih? Nyun sewu nggih, telapak kaki. Jadi ini misalnya kaki nggih, telapak kakinya tok boleh dibuka. Ini kulit ke atas harus ditutup. Loh, kenapa kok begitu? Ya kan mana ada orang lihat kaki sambil cek sempat-sempatin delok ngisor gini. Saking pengen lihat orang itu kakinya, lihat ini dedelok gitu kan. Nah, kenapa kok ini bukan aurat? Karena di tanah, nggak mungkin dilihat. Kan nggak mungkin ada orang laki-laki saking nafsunya pengen delok sikile netok, kan nggak mungkin, mustahil. Nah, pendapat kedua, aurat yang bukan aurat menurut Hanafi adalah sampai mata kaki. Berarti orang-orang wanita Hanafi itu orang di Turki, India, Pakistan, Bangladesh, sebagian Lebanon, sebagian Palestina dan sebagian Mesir itu enggak pakai kaos kaki. Makanya jenengan kalau umroh haji perhatikan, coba perhatikan itu. Orang-orang Hanafi, ada perempuan yang enggak pakai kaos kaki, mesti datang dari wilayah-wilayah yang mazhabnya Hanafi. India, ya, Bangladesh, Turki, Asia Tengah. Kalau kita ini ya susahnya kalau kita mazhab Syafi'i misal tawaf di depan Ka'bah, kita sama istri kan tidak boleh nyentuh nih Pak, nggak boleh nyentuh. Akhirnya ya pakai pembatas. Nanti itu mazhab Syafi'i. Kita jaga wudhu dari belakang ditendangi terus sama orang-orang India, Pakistan yang nggak pakai nutup kaki aja Pak, karena memang bukan aurat. Lah kita sendiri nggak mungkin pakai sandal depan Ka'bah. Nah, itu auratnya beda situ. Ya, orang Hanafi kelihatan. Oh ini Hanafi ini, kenapa? Kakinya nggak pakai kaos kaki. Terus nggak pakai cadar, nggak pakai cadar. Tapi di Afghanistan malah unik. Afghanistan itu juga Hanafi, tapi pakai cadar. Nah, ya, pakai cadar. Maka malah burko, nggak kelihatan matanya, hanya pakai jaring-jaring, begitu. Ya. Kemudian masalah menyentuh perempuan yang bukan mahram, wanita ajnabi. Kalau Hanafi nyentuh wanita yang boleh dinikahi, berarti bukan mahram ya. Boleh dinikahi, berarti misalnya tetangga kita, wanita tetangga kita, kita nyentuh dia habis wudu, nggak batal Pak. Jenengan habis wudu nyentuh istri, kalau mazhab Hanafi batal nggak batal. Ini mazhab Hanafi Pak. Ijtihad hukumnya itu memang inilah corak-corak di mazhab. Kenapa kok sampaikan Pak Ustadz? Supaya kita tahu nih, wawasan kita berkembang, tahu, nggak hanya tahu satu mazhab. Biar kita nggak kagetan. Kalau kita nggak tahu terus berbeda dikit terus gampang nyalahkan. Itu masalahnya. Ya. Kemudian contoh terakhir apa ini misalnya? Dalam sholat jamaah kita sholat jamaah tapi yang jahar, suaranya keras. Sholat subuh, maghrib, isya, ya suara keras. Imamnya bersuara keras. Bukan duhur, bukan asar.
Subuh, maghrib, isya. Itu makmum itu kalau imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu makmum tidak disunahkan baca amin. Diem. Enggak amin. Enggak baca amin. Syafi'i disunahkan. Maka jenengan ada orang di sini sholat maghrib, isya, imam waladdallin kok gak amin, berarti Hanafi ini. Hanafi ini Hanafi ini. Oh enggak Pak, saya Syafi'i. Loh kok amin? Males Pak. Enggak apa-apa kan. Dosa apa enggak amin? Enggak amin dosa apa enggak? Enggak, itu hanya sunnah itu Pak. Tapi orang yang enggak baca amin bisa jadi mazhabnya Hanafi, karena enggak disunahkan Pak. Enggak disunahkan. Nah, siapa lagi nih? Aurat sudah, wudhu sudah, menyentuh sudah. Oh ya, coba surat jenengan perhatikan. Kalau jenengan sempat ke negara-negara Hanafi, mazhab Hanafi, buka mushaf, ambil mushaf. Kalau jenengan bisa safar ke sana ya, ambil mushafnya, lihat itu Al-Fatihah itu, Al-Fatihah. Bismillahnya itu ada angka nomor 1 apa enggak ada? Ayo. Tidak ada. Mazhab Hanafi berpendapat basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bukan bagian dari Fatihah. Berarti tidak ada angka 1. Bukan ayat Al-Fatihah. Enggak termasuk. Ayat 1 Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Baru 1. Nah, berarti kalau sini ada imam kok enggak pakai bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhabnya Hanafi. Nah, yang masalah makmumnya Syafi'i. Nah, Syafi'i kalau tidak diwoco bismillahnya, salate Fatihah batal. Iki imami Muhammadiyah. Oh, ke Muhammadiyah. Bukan Muhammadiyah ini. Ini Hanafi ini. Karena bismillah bukan bagian dari Fatihah. Nah, ini perbedaan, Pak. Nah, loh, berarti menyelisihi sunnah. Oh, enggak. Ini hukumnya rumit sekali. Ulama-ulama yang mentaksis mazhab Hanafi itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Hafal Quran, jauh juz, hafal ratusan ribu hadis. Iya. Kemudian merumuskan istilah hukum yang mungkin kita tidak biasa melihat, tidak tahu. Umoniki yang mungkin kan gitu. Umoniki, nah, makanya supaya kita nggak umoniki, nggak kagetan. Oh iya tahu. Oh, itu nggak pakai basmalah. Oh, Hanafi. Enggak amin. Hanafi. Itu kok untuk bojone nggak batal. Hanafi. Enak Pak. Nggak perlu ngotot-ngotot untuk konflik dengan sesama musuh. Salah itu Pak. Bisa jadi ulama-ulama Hanafi keliru. Bisa jadi. Tapi ijtihad ini tidak bisa dihukumi salah dalam arti dosa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ijtahada." Siapa yang beristihad fa asaba, istihadnya benar, falahu ajrun, dapat pahala. Wa man ijtahada wa akhta'a. Tapi siapa yang beristihad kok salah, kok keliru, falahu ajrun wahid, pahala satu. Berarti kalau menurut kita misalnya ini salah nih Pak. Sampai nyalakan pakai apa? Metode apa? Saya menyalahkan pakai metode Syafi'i. Oh, tidak bisa. Nah, ini dia yang harus kita ketahui. Mazhab Hanafi metodenya khusus, tidak bisa disalahkan dengan metodenya mazhab lain. Di sinilah karakteristik khas tiap mazhab. Tidak bisa, apalagi kita. Sampai pakai metode apa? Quran Sunnah. Terus nyalakan Hanafi, jadi guyu sampai. Karena Hanafi sudah pakai Quran dan Quran Sunnah ini. Quran, Alkitab, Sunnah. Ini nomor 1.
Referensinya Quran, berdua sunnah, 3 ijma, 4 pendapat sahabat, 5 qiyas. Mereka pakai Quran sunnah. Kok gitu Pak? Ya, karena berijma. Cukup bisa. Saya pertanyaan saya bisa. Mohon bisa. Nanya, clear, jelas. Untuk apa lanjut? Lanjut. Ada pertanyaan? Lanjut. Kalau nggak ada, saya tambah lagi. Nah, bapak-bapak, ibu, nah, setelah kita paham bagaimana mazhab ini, di mazhab Hanafi ini dibangun, di mana beliau hidup di masa yang akan sulit menemukan hadis sahih di masa beliau, karena beliau hidupnya di Kufah. Nanti insya Allah bulan depan kita ngaji ke mazhab Maliki. Jarak antara Hanafi sama Maliki tidak jauh. Imam Hanafi lahir 80 Hijriah. Imam Maliki lahir tahun 93 atau 94 Hijriah. Hanya selisih 14 tahun. Cuman beda lokasi Pak. Kalau Imam Hanafi di Kufah, Irak. Madhab Maliki di Madinah, di Hijaz. Nah, ini hampir berbarengan. Tapi coraknya berbeda sekali, cara berbeda. Hanafi banyak menggunakan logika, rasionalitas, karena beliau hidup di masa yang banyak sekali terjadi pemalsuan hadis. Banyak hadis palsu Pak. Saya pernah sampaikan, kalau ada hadis masuk ke Kufah 5 cm, keluar dari Kufah jadi 5 meter. Saking banyak tambahan-tambahannya. Maka beliau sangat selektif menerima hadis. Sangat selektif. Nah, maka corak di mazhab Hanafi itu banyak dominan pakai logika. Maka kias analog itu menjadi salah satu istimbat hukum beliau. Ini nomor 5 ini, kias. Kias itu menjadi salah satu dasar hukum beliau. Dan diikuti oleh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Karena kias itu untuk menemukan hukum di mana di Al-Qur'an tidak ditemukan, di sunnah tidak ditemukan. Nah, salah satu contoh yang sering sudah kita sampaikan adalah ijtihad beliau bahwa yang namanya berzakat fitrah tidak harus dengan bukan beras Pak, di Kufah tidak ada beras Pak. Tidak ada beras. Bisa kalau pakai sunnah Rasul zakat fitrah pakai kurma atau gandum. Nah, dipikirkan oleh beliau, ya gimana ini? Nanti kalau Islam sampai ke Tanjung Perak ini gimana ini? Akan gitu Pak mikirnya. Gitu lama itu mikirnya Pak. Kalau sampai Islam sampai di mana? Surabaya misalnya. Gimana ini? Enggak ada gandum, enggak ada kurma. Kurma banyak Pak ya. Kurma banyak. Tinggal kulaan di Ampel, beli aja. Terus kayak no wong fakir miskin. Masalahnya wong melarat, wong fakir miskin gelem enggak nerima kurma gitu aja. Ya, kalau sampean kasih semua orang 50 zakat kurma ke 1 orang, ke 2 orang, itu orang nerima kurma kabeh mencret Pak. Makan kurma terus itu enggak kuat perutnya. Kenapa? Bukan perutnya orang Arab. Nah, akhirnya ya gimana nih? Dicari kira-kira apa yang sama antara yang kira-kira di sana sama sini apa? Muncullah sebuah illah hukum. Ini pakai ini Pak, logika. Karena dalil itu ada 2. Dalil nakli Al-Quran tertulis dan dalil akal. Maka beliau berikan, ada satu yang sama antara kurma gandum dengan beras, apa? Qutul balad, makanan pokok. Maka keluarlah ijtihad itu. Makanan pokok. Berarti kalau di Madura apa Pak? Jagung.
Apa sekarang orang Madura masih pakai jagung? Hah? Enggak lah Pak ya. Beras juga. Beras. Oke. Kalau enggak ada gimana Pak? Ya beras. Mana? Karena kurma dan gandum susah. Nah, itu namanya kias. Ya, wah itu Masya Allah terobosan cerdas dari para ulama. Yang kalau kita enggak, kita Quran Sunnah enggak ada. Terus gimana? Ya tidak ada hukumnya. Loh, rumit kita Pak. Rumit sekali. Kalau nggak pakai logika. Inilah terobosan-terobosan para ulama kita. Termasuk beliau berpendapat boleh bayar zakat fitrah dengan harganya. Itu pendapatnya siapa? Hanafi. Syafi'i tidak boleh. Maliki tidak boleh. Hambali lebih tidak boleh lagi. Harus pakai makanan yang dibawa. Tidak boleh bayar pakai uang, nggak boleh. Dulu zaman itu mazhab Hambali diprotes habis oleh para ulama semasa beliau. Kenapa? Ini nggak ngikuti dalil, begitulah kurang lebih lah Pak. Nggak ikuti sunnah ini. Harusnya pakai makanan pokok. Kok pakai uang? Mana dalilnya? Nabi zakat fitrah pakai uang? Ya nggak ada memang. Tapi sekarang mana yang orang pakai bayar zakat fitrah? Lebih banyak pakai apa Pak? Pakai uang Pak. Pakai uang. Nah pakai uang itu harus mengikuti standarnya Imam Hanafi. Nah berapa nisabnya zakat fitrah mazhab Hanafi? 3,7 kilogram. Bukan 2,7. Nah makanya kalau orang yang bayar zakat pakai uang berarti beli berasnya sebanyak 3,7 uangnya loh Pak. Uangnya saya Pak bayar zakat fitrah Pak. Ya berarti senilai 3,7 kilogram. Tidak boleh orang bayar zakat fitrah senilai 2,7. Nah itu namanya ngoplos madhab lagi nanti. Nyampur madhab ini. Pakai uangnya madhab Hanafi, takarannya ikut Syafi'i. Ini namanya jauh enak dewe namanya. Namanya talfik, ngoplos. Ini yang hukumnya haram. Gitu. Paham Pak ya? Paham nggih? Kecuali kalau takmirnya menerima zakat fitrah pakai uang. Tapi gimana Pak? Ya sudah, masjid menyediakan beras. Berarti yang bayar zakat fitrah beli beras. Nah boleh, itu terobosan, bagus juga. Artinya nggak ada yang dilanggar. Berarti yang bayar zakat fitrah beli beras di masjid. Berapa? 2,7. Baru diserahkan ke masjid untuk disalurkan. Boleh? Boleh. Yang nggak boleh itu datang ke masjid bawa uang untuk beli beras senilai 2,7. Nggak boleh. Kenapa? Karena Anda mencampur dua madhab. Ya, begitu. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga berfaedah. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya untuk madhab Maliki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.